Bisa kita mulai Bapak Ibu? Bisa. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dibuat sambal terasi. Bagi Bapak Ibu dan anak kami yang menjawab salam dengan semangat, semoga rezekinya bertambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para ustaz, ustazah, dan pengurus mushola Baitul Lalu yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, cici, tuan-tuan dan puan-puan, serta anak kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa di malam yang ke-23 kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melaksanakan sholat isya berjamaah dan insya Allah sholat tarawih berjamaah. Salawat dan salam marilah kita senantiasa kita hadiahkan, kita aturkan kepada Nabi Agung, Nabi yang tiada nabi setelahnya, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yuk Bapak Ibu kita bersolawat sejenak. Mudah-mudahan dengan bersolawat kepada Nabi, maka insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya Allah, ya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami diutus dari Yayasan Cinta Dakwah Pinggir, Komunitas Dakwah Pinggir atau Yayasan Takdir. Pada malam ke-23 ini saya hadir di Mushola Baitullah. Nama saya sudah tercantum di sana. Saya orang Melayu yang berasal dari Jawa Barat. Kenapa saya bilang saya orang Melayu berasal dari Jawa Barat? Karena saya sudah 25 tahun tinggal di Tangerang. Siapapun kita, kalau kita sudah berada di sini, kita adalah orang Melayu. Maka tadi di awal saya pakai pantun, karena orang Melayu itu identik dengan pantun. Saya tinggal tidak jauh dari sini, hanya 1 jam lebih naik motor. Saya tinggal di dekat Simpang Beringin, daerah Kecamatan Kudim. Tadi berangkat kurang lebih jam 5 lewat, sempat kehujanan. Buka puasa di Jalan Rio Uju. Mau motor, kalau saya ke luar kota, masih keluar dari daerah kantor kota, saya bawa motor. Alhamdulillah saya bisa sampai ke sini dengan perantara Yayasan Takdir.
Maksud kami kesini adalah pertama silaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Yang kedua kami menyampaikan yaitu tentang dakwah. Pada malam ke-23 ini, mohon izin Bapak Ibu, kita ini malam 23 atau malam 24 ya? Malam 23, puasanya yang keberapa? 22, Masya Allah. Atau masih puasa? Masih ya. Di malam ke-23, yaitu judulnya menyelamatkan keluarga dari neraka ya. Sebelum saya menyampaikan tentang tausiah itu, saya ingin menyampaikan fadilah keutamaan sholat tarawih di malam 23. Jadi kalau di tempat kami itu setiap malam disampaikan, malam pertama seperti bayi baru lahir, malam kedua, 3, 4 sampai nanti yang ke-30 disampaikan. Sehingga apa? Jamaahnya jadi semangat kan? Nah malam ketiga ini, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ketiga, maka Allah akan membangunkan kota di surga untuknya. Ya. Ini bersyukur Bapak Ibu yang hadir malam ini tercatat oleh malaikat. Baik, menyelamatkan keluarga dari neraka. Kita sepakat bahwa rumah tangga yang ingin kita harapkan seperti rumah tangganya Rasulullah. Namun kita bukan Rasulullah, maka minimal kita mencontoh sedikit tentang bagaimana Rasulullah dalam berkeluarga. Baiti janati, rumahku, surgaku. Kalau sudah rumahku, surgaku, maka otomatis insya Allah bisa menyelamatkan keluarga dari neraka. Bagaimana cara menyelamatkan keluarga dari neraka? Yang pertama, mendidik keluarga dengan ilmu agama. Mendidik keluarga dengan ilmu agama. Kalau mohon maaf Bapak, kalau kita sebagai kepala keluarga kita belum cukup ilmu agamanya, minimal Bapak Ibu luangkan waktu untuk mengantarkan anak kita di sekolah agama, MDA misalnya. Ya, istri kita bagaimana di rumah? Minimal kita ngaji sama-sama. Berikan kesempatan untuk istri kita belajar agama. Dan kita jangan lupa ikut juga, contoh ada milik Yasin di Musyawarah Baitullah, datang. Ada pengajian di Musyawarah Baitullah, datang. Ajak keluarga, itu termasuk salah satu mendidik keluarga dan keluarga. Ya, berapa lama sih yang namanya kajian agama di musyawarah? 1 jam ya. Luangkan waktu Pak. Hadirnya kita di musyawarah Baitullah di luar bulan Ramadan, contoh peringatan Isra Mi'raj misalnya. Hadirnya kita di musyawarah Baitullah, duduk saja mendengarkan ayat suci Al-Quran dilantunkan, mendengarkan ustaz bertausiah, pahala yang luar biasa. Tuh. Padahal kita cuma duduk, walaupun ada ngantuk dan dikit nggak apa-apa. Ya. Dan jangan lupa ajak istri dan anak kita. Yang kedua, bagaimana cara menyelamatkan keluarga dari mereka? Yang kedua, mengajarkan ibadah yang benar. Bapak Ibu, mungkin kita capek, tapi ketika di musyawarah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bapak langsung ke musyawarah, sholat, Bapak nanti Yusuf, atau langsung sama-sama sholat, ajarkan, ya, mengajarkan. Dan mohon hati-hati Bapak Ibu, hati-hati dalam mengajar
seorang anak, apa yang diterima oleh anak kita itu akan lengket. Ya, hati-hati, mohon maaf. Karena apa? Banyak sekali aliran-aliran yang nanti bisa anak kita bimbang. Jadi Bapak tahunya begini, ya tidak ada. Bapak tahu tentang ilmu alif saja, minimal kita yang mengajarkan dia mengaji. Terus apa lagi yang ketiga? Yang ketiga, memberikan teladan kepada keluarga. Ya, untuk menyelamatkan keluarga dari api neraka, kita menjadi teladan. Sholat, ya sholat. Mengaji, ngaji kita. Puasa, nah ini penting di bulan Ramadan. Mohon maaf, kadang-kadang kita mencoba puasa sama anak kita tak puasa, kecuali ibu-ibu ada halangan. Ya. Bu, puasa itu rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Kedua, sholat. 3, puasa. 4, membayar. 5, naik haji. Naik haji ya. Bu, mohon maaf, saya contohkan. Naik haji kan? Kalau naik haji, ini ada Pak Haji, kita naikin namanya naik haji. Ya kan Bu? Kenapa? Karena itu ini naik haji. Kalau naik haji ada Pak Haji, kita naikin, ini namanya naik haji. Kalau kita dari Pekanbaru menuju ke Mekah, itu berangkat haji bagian kalau tahu. Kan Islam akan sempurna kalau kalimat-kalimatnya dilaksanakan. Ya Pak ya? Ustaz, kami nggak lapar pergi haji, apalagi menunggu 30 tahun, sebelum meninggal nanti. Bagaimana? Allah kasih keringanan Bapak Ibu kepada kita semua. Barang siapa yang tidak mampu untuk berangkat haji ataupun umroh, maka Allah beri satu amalan. Nabi Muhammad mencontohkan amalan tersebut, yaitu sholat 2 rakaat sholat subuh. Ya, jadi waktu sholat hari Ahad, orang sini bilang hari Minggu ya, hari Ahad ini. Kalau sholat subuh, itu Bapak jangan dulu pulang. Kan hari Ahad tidak ada kegiatan. Anak tidak sekolah, buat di sini. Tunggu 1 jam dari sholat subuh. Waktu subuh 2 rakaat. Pahalanya sama dengan haji dan umroh. Tuh, ya. Nah itu pahala. Jadi ada keinginan dari Allah untuk kita yang tidak mampu. Selanjutnya, apa yang keempat? Yang keempat itu menjauhkan keluarga dari perbuatan maksiat. Pak, mohon maaf. Sekarang banyak aplikasi di handphone yang menjerumuskan keluarga untuk bermaksiat. Kalau tak pandai-pandai kita memainkannya, tak pandai-pandai kita mengolahnya, tak pandai-pandai kita memulahnya, terjerumus kepada maksiat. Apa itu? Paling dominan TikTok. Ya, ketika anak kita joget-joget tanpa joget-joget dan memperlihatkan auratnya walaupun dia rambutnya terbuka. Karena nanti kita yang akan ditanya, dosanya kita. Ya, jangan bangga. Anak kita joget-joget di TikTok, jangan bangga. Yang bangga itu anak kita mengaji di TikTok. Anak kita hafalan doa di TikTok, ada. Tapi kalau rambutnya nampak, joget-joget dengan Muhammad pakai ini, terbuka. Setiap mata manusia yang melihat aurat anak bapak itu, ya, jauhkan. Apalagi yang dijauhkan? Mohon maaf,
ada istri kita kebablasan naik di media sosial, mohon maaf banyak perselingkuhan, ya banyak. Tegur, bapak harus tahu juga TikTok istri, bapak harus tahu juga Instagram istri, bapak harus tahu juga Facebooknya istri. Lihat apa yang dilakukan, siapa yang komen. Gitu. Batasi pergaulan dari laki-laki lain. Gitu. Kenapa? Kita yang akan dipertanggungjawabkan nanti, bukan dia. Ya. Nah, jadi menjauhkan keluarga dari perbuatan maksiat. Yang selanjutnya, mendoakan keluarga agar mendapatkan hidayah. Contoh, suaminya taat beribadah, istrinya tak mau sholat, maka dapat selesai sholat doakan, ya Allah, semoga istriku mendapatkan hidayah untuk sholat. Tidak harus pakai bahasa Arab, kamu berdoa itu. Kalau bapak ibu nggak tahu tentang doa bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia. Tak tahu juga pakai bahasa daerah. Oh, pakai bahasa Minang boleh, kalau pakai bahasa Batak boleh, kalau bahasa Jawa boleh. Kata Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Daripada kita doa pakai bahasa Arab, tapi ternyata doa mau makan itu. Niat kita untuk ini ternyata salah. Ya, doakan keluarga kita. Sebab disampaikan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Dalam surat Tahrim ya, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Setiap laki-laki adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta bertanggung jawab. Maka penting ya saat Aktif menyampaikan pada malam ke-23 ini menyelamatkan keluarga dari api neraka, karena sesuai dengan zaman sekarang Bapak Ibu. Sebelum datang Dajjal, sebelum datang Dajjal, maka akan seperti inilah. Dan nanti ketika Dajjal datang, Bapak pastikan kalau memang Dajjal datang ke kota kita, segera istrimu, anakmu, anak perempuanmu suruh masuk ke dalam rumah, kunci rapat-rapat. Ya. Nah, itu kajian Dajjal di lain kesempatan, butuh 1 jam untuk pembahasan Dajjal. Tapi yang pasti Bapak Ibu, bahwa kita sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk menyelamatkan anak istri kita dari api neraka. Minimal ajak sholat ke mushola Baitullah ini, ya, ajak sholat ke sini. Jangan sampai mushola yang kita bangun ini tak ada jamaah. Ajak sholat. Ya, nah gitu. Terakhir Bapak Ibu, pesan dari kami bahwa jadikan bulan Ramadan ini Ramadan terbaik kita. Ya, jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik, dan bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Kenapa saya sampaikan begini? Tidak ada jaminan bahwa kita bisa hadir di Ramadan tahun depan. Tak ada jaminan. Ustaz, saya kan masih muda, baru 35 tahun. Bu, mohon maaf, banyak yang usia di bawah 20 tahun meninggal dunia. Maka dari itu, perbanyaklah ibadah. Jadikan momentum 10 malam terakhir ini untuk kita tetap beribadah, dan kencangkan niat kita untuk beribadah. Demikian yang bisa saya sampaikan, karena kami hanya 20 menit, tak bisa panjang. Kalau panjang lebar, insya Allah tidak ada kesempatan kita bersuara kembali.
Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam lemari. Kalau ada kata-kata saya yang salah Bapak Ibu, tolong jangan dilaporkan ke kantor polisi. Meskipun mengajar kita Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.